Selamat datang di channel Yuda Media Hari di segmen bahasan RP Politik. Saya pengen ngasih info ke teman-teman, mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang skip. Info kalau Hasto Kristianto dipanggil KPK. Ini setelah kemarin dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan atau gugatan. Saya kurang menelisik sih nama-nama yang menggugat Hasto ketika dipanggil ke Polda itu siapa-siapa. Saya kurang ngulik. Coba yang tahu informasinya siapa-siapa kasih komentar di bawah. Cuman setelah itu kemudian sekarang dijadwalkan oleh KPK untuk dipanggil terkait kasus Harun Masiku. Nah, ada yang menarik ketika Hasto Kristianto itu datang ke KPK. Katanya dari pihak Hasto ya, itu ada penyitaan handphone yang kemudian dari kubunya Hasto tidak terima. Wah, menyalahi gitu. Coba kita cek dah informasinya. 3 tahun Harun Masiku buron, KPK memeriksa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi. Kita akan bahas bersama Patra M. Zain, kuasa hukum Hasto Kristianto, dan juga Aan Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya. Selamat petang Bang Patra, Mas Aan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Iya. Patra. Bang Patra, ini gimana ceritanya sampai tadi telepon genggam dari Pak Hasto disita? Jadi berdasarkan cerita dan pernyataan Pak Hasto, pada saat beliau diperiksa, ada penyidik yang menyatakan bahwa ajudannya Pak Kusnadi itu dipanggil oleh beliau. Ya. Padahal ajudannya itu enggak dipanggil sama sekali. Ya. Nah, setelah itu dimintalah cellular phone dan juga tas. Jadi ada bukan hanya HP yang disita, termasuk ya HP dari Pak Kusnadi dan juga kalau saya tidak salah ya buku tabungannya begitu. Ya, milik Pak Kusnadi. Kalau itu kan nggak ada hubungan. Pak Kusnadi ini ajudan ya, saya konfirmasi ya. Iya, kan mengantar, turut mengantar, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita tim kuasa hukum menilai ada kekeliruan prosedur dan juga ada ya dugaan pelanggaran etika. Itulah sebabnya ya kami akan membuat satu laporan terkait peristiwa pada hari ini. Oke, penjelasan dari penyidik saat itu berarti seperti apa ketika HP dan juga telepon dan juga tas disita? Kalau itu tanya penyidik, tapi yang pasti kan Pak Hasto yang dipanggil dan Pak Hasto yang hadir kan, dan beliau hadir karena menghormati proses hukum. Ya. Sepengetahuan saya, selama saya jadi advokat, ketika mau menyita, ya bisa saja langsung penyidik meminta kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Hasto. Oke. Ya kan, kenapa harus ya melakukan hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Oke, artinya saat telepon genggam dan tas disita itu memintanya kepada ajudan ya, tidak langsung kepada Pak Hasto ya? Jadi bukan hanya meminta itu, ajudannya menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Pak Hasto gitu loh. Padahal Pak Hasto nggak manggil. Oke. Ya kan? Oke. Nah yang kedua barang-barang milik Pak Kusnadi pun ya ikut disita. Baik kami tangkap. Mas Aan, kalau melihat urutannya seperti ini wajar tidak ketika seorang saksi disita HP-nya dengan kronologi seperti yang disampaikan oleh Bang Patra tadi? Ya, saya ingin berangkat dari ketentuan yuridis ya di dalam KUHP pasal 38. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Untuk melakukan penyitaan, maka prosedur yang harus dilakukan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Itu sudah clear. Kemudian yang kedua, memang bisa tanpa izin, tetapi ya
berikutnya besoknya harus melaporkan kepada ketua pengadilan. Ini dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu artinya adalah keadaan yang mendesak. Misalnya ada suatu kejahatan yang memang tidak mau apalagi tertangkap tangan, ya Ya, langsung bisa disita begitu. Nah, oke. persoalannya adalah dalam konteks ini kan tidak dalam keadaan yang Baik. mendesak. Kasusnya kan sudah 3 tahun tadi Mbak Cynthia Hmm, sampaikan. ya. Nah, tentunya harusnya pakai prosedur normal, yaitu harus ada izin dari ketua pengadilan. Apalagi kalau tadi itu bukan minta ke Pak Hastonya, tapi minta pada ajudannya dan ada rangkaian kalimat yang itu bukan dari Pak Hasto yang Oke. memerintah adab. Nah, ini menurut saya kok tidak sesuai dengan pasal Jadi 38. ada ketidaksesuaian dalam prosedur. Bang Patra, jika disebutkan tadi oleh Mas Aan ini ada prosedur yang salah, lalu akan dilakukan upaya apa ini, Bang Patra? Ya tentu secara hukum ya dimungkinkan kita tahu sama ada yang namanya mekanisme pelanggaran kode etik yang harus bisa kita sampaikan ke Dewan Pengawas KPK. Nah, kalau nanti tim merasa perlu mengajukan pra-peradilan terkait dengan penyitaan, tentu kita akan ajukan pra-peradilan. Gitu, Mbak. Tadi diperiksanya berapa jam dan apa saja yang diperiksa, Bang Patra? Seperti Pak Hasto tadi sampaikan di gedung KPK, belum sama sekali masuk ke soal apa yang menjadi isi dari pertanyaan. Ya, beliau menyampaikan itu sebenarnya hanya kira-kira 1 jam atau 1,5 jam. Tetapi baru keluar 4 jam karena ditinggal oleh penyidiknya, biarkan sendiri ya di ruang yang ber-AC dingin, sangat dingin, sampai Pak Hasto beliau bilang bahwa sempat 3 kali ke toilet karena buang air. Jadi nggak ada pemeriksaan sebenarnya. Oke, Mas Aan, kalau dilihat dari rentetan atau dari timeline terkait dengan kasus Harun Masiku, ini kan sebenarnya sudah menjadi pokok pembahasan 3 tahun lalu dan 3 tahun berselang Pak Hasto kembali diperiksa. Apakah ada unsur-unsur lain untuk mengungkap kasus ini? Apakah ada kaitannya dengan unsur politik atau seperti apa Anda membacanya? Iya, memang background politik itu seringkali mewarnai penegakan hukum kita, ya, walaupun itu sebenarnya kita sesalkan, seharusnya tidak seperti itu. Satu hal yang menjadi publik bertanya itu adalah kenapa ini lama sekali 3 tahun dan baru kemudian mau dilakukan penegakan hukum lagi setelah ramai Pilpres misalnya. Atau publik melihat Pak Hasto ini sangat vokal ya ketika menanggapi hasil Pilpres. Nah, sehingga bisa saja kemudian publik mengkaitkan ya posisi ini dengan Pak Hasto. Apalagi ini sekarang lagi dikebut lah tanda kutip begitu. Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam penegakan hukum yang seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya kan ada kesamaan di depan hukum ya, prinsip itu yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang seharusnya penyidik tidak melakukan hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan sangka publik bahwa ada background politik dalam penegakan hukum. Lalu apa dong yang harus dilakukan KPK agar dalam penanganan kasus Harun Masiku tidak meluas dan juga tidak menyinggung arah politis? Oke, jadi ini ada keluhan nih dari kubunya Hasto Kristianto bahwa penyitaan HP Sekjen Hasto Kristianto itu dianggap tidak sesuai SOP gitu. Tapi ini ada keterangan nih. KPK menegaskan bahwa penyitaan HP milik Hasto sesuai prosedur. Ini berbeda informasi ini, gimana ini? Coba kita play videonya dulu. Baik, selamat sore teman-teman media. Kami perlu sampaikan update pemeriksaan saksi H yang berlangsung pada hari ini. Saksi hadir dalam pemeriksaan terkait perkara suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW DPR RI dengan tersangka HM. Di mana perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada Januari 2020
di mana KPK selanjutnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, salah satunya adalah HM. Di mana sampai dengan saat ini HM masih berstatus sebagai DPO KPK. Kemudian dalam pemeriksaan hari ini penyidik menggali informasi dan keterangan dari saksi saudara H terkait perkara tersebut. Di mana dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Ada katanya. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP tersebut. Ditinggal di ruang. Ada 2 hal. Yang pertama, menurut dari jubir KPK, katanya kok sudah ada surat penyitaan. Wah, ini nih gimana nih? Tadi pengacaranya Hasto Kristianto bilang tidak ada prosedur yang benar, tidak ada suratnya, tidak ada ini. Tiba-tiba langsung diambil. Tuh, katanya ada. Yang kedua, ada keluhan dari kubu Hasto bahwa Hasto katanya didiemin di sebuah ruang interogasi gitu ya, kedinginan. AC-nya dimentokin. Dikerjain. Nggak gitu. Kata jubir KPK, kan ini kan dikasih BAP gitu ya, coba dicek dulu gitu. Makanya mungkin biar leluasa ditinggal ya kan, biar dibaca sendiri gitu. Wah, katanya ditinggal kedinginan. Oleh karenanya penyidik meninggalkan ruangan dan kemudian kembali lagi. Ya, sekitar 3 jam selanjutnya. Enggak ya, itu ditinggal sih. Demikian teman-teman beberapa isu terkait pemeriksaan. Artinya bahwa memang ada dugaan kuat adanya percakapan atau bahkan dugaan kuat adanya komunikasi antara tersangka HM dengan H, sehingga harus begitu pentingnya handphone dari saudara H itu disita, atau memang sejauh mana? Substansi pemeriksaan tentu belum bisa kami sampaikan hari ini dan tentu itu masih akan terus didalami oleh teman-teman penyidik. Mas, soal penggeledahan stafnya yang bernama Kusnadi itu kan disebutnya katanya Kusnadi kayak dijebak gitu ya Mas ya. Itu sebenarnya benar ada kayak gitu nggak sih Mas? Sesuai sama sama pernyataan dari Mas Hasto. Tentu semua proses pemeriksaan di KPK sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, termasuk ketika melakukan penyitaan alat komunikasi ataupun HP ya, sudah disertai dengan surat perintah penyitaan. Wow. Sudah disertai dengan surat perintah penyitaan. Sebentar. Kok jadi simpang siur begini? Katanya nggak ada surat penyitaan, tiba-tiba disita. Set gitu. Ini KPK katanya ada loh suratnya, surat penyitaannya. Sesuai SOP dan prosedur loh katanya. Hey, bahkan tadi sampai itu di media ya, di wawancara media, televisi nasional tadi. Bilang tuh begini. Dan bahkan kuasa hukum dari Hasto Kristianto itu melaporkan ke Dewas KPK. Gimana sih? Artinya segala prosedur yang
memang mesti dilakukan oleh teman-teman penyidik itu sudah firm dilakukan. Salah satu informasi yang didalami adalah soal bagaimana terakhir ada dugaan pertemuan antara HM dengan H sebelum HM itu dinyatakan buron di sebuah sekolah tinggi ilmu kepolisian di Jakarta, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apakah itu bagian dari yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan tadi? Itu masuk ke substansi pemeriksaan yang tentu belum bisa kami sampaikan hari ini. Mas, total berapa handphone sih Mas yang diambil penyidik? Ada 3 ya Mas? Ada 1 handphone, kemudian catatan dan juga agenda milik saksi H yang disita. Catatan apa itu? Aliran dana atau apa? Itu tentu belum bisa kami sampaikan catatannya seperti apa, agendanya berisi apa begitu ya. Tadi kan pengakuan Tas juga ya? Tadi kan pengakuannya H tadi katanya suruh bawa tas sama HP, itu tasnya disita juga atau dia malah balik bawa 3 tas nih? Nanti kami akan cek kembali. Wartawannya juga ngelawak ya. Masa balik malah ajudannya bawa tas lagi, nyolong berarti. Komnas juga malam ini akan melaporkan ke Dewas KPK. Oh tuh dilaporin ke Dewas KPK. KPK seperti apa Mas? Pelaporan terhadap Dewas tentu itu menjadi hak setiap masyarakat ya, begitu ketika mengetahui misalnya adanya dugaan pelanggaran etik sebagaimana kewenangan di Dewas. Tentu kami juga menghormati hal tersebut. Namun kami perlu pastikan bahwa setiap proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan mekanismenya. Emang malam-malam? Tuh. Ini menarik nih. Jadi kalau tuduhannya Hasto Kristianto benar, KPK itu mengkriminalisasi. Wah, bakal seru nih. Karena dari kubu, saya nyebutnya kok kubu sih, pihak lah. Dari pihak KPK sendiri menyebutkan sudah ada surat perintah penyitaannya. Ya kan? Sesuai SOP, sesuai prosedur. Nah sekarang mau dilaporin nih ke Dewas KPK. Oke, kita tunggu lagi ya ini kabarnya seperti apa. Menarik. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan update ya kabar terbaru nanti tentang Hasto Kristianto. Di subscribe, komen juga di bawah. Ciao.